Hai kawan-kawan, how are you today? I hope you are all doing fine. Oke, bersama saya Miss Bina. Pernah nggak sih kamu ketika di jalan ketemu beberapa orang, atau misalkan kamu pergi ke rumah sakit, terus ketemu sama dokter, perawat, ya kan? Well, can you see the picture? Bisa lihat gambarnya kan? Who are they? Yeah, well, they are doctors. Gambar yang kedua, bisa kamu lihat juga. Who is she? Siapa sih dia? She is a nurse. Dia seorang perawat. Contoh lagi, misalkan ketika kamu di jalan raya, ada polisi yang sedang mengatur lalu lintas kan? How do you say in English? Well, contoh, lihat gambarnya nih. Okay, he is a policeman. Kemudian ketika kamu pergi ke pasar, bertemu dengan banyak sekali penjual. Who are they? How do you say in English? They are sellers. And who am I? Siapa sih saya? Siapa sih yang ngajarin kalian pelajaran di sekolah? Well, seperti di gambar nih ya, she is a teacher. Well, hari ini kita akan belajar mengenai asking someone's profession, atau menanyakan pekerjaan orang lain. Bagaimana sih caranya? Bagaimana cara menanyakan pekerjaan orang lain? Dan pola yang kita gunakan seperti apa? Contoh yang pertama. What does she do? She is a teacher. What do they do? They are doctors. Contoh yang ketiga. What does he do? She is a nurse. Contoh yang keempat. What does Andy do? Andy is a police officer. Kalimat-kalimat tadi mempunyai pola yang khusus. Gimanakah polanya? Ketika kamu mau mengatakan pekerjaan seseorang, kamu bisa gunakan pola yang berikut ini. Pertama, subjek, kemudian diikuti dengan to be, dan diikuti dengan kata bendanya, atau yang menunjukkan profesi mereka. Untuk singular subject, seperti she, he, dan it, kamu gunakan to be is. Khusus untuk subjek I, kamu gunakan to be am. Dan untuk subjek they, we, dan you, atau yang biasa kita kenal dengan istilah plural subject, kamu ikuti dengan to be are. Kembali ke contoh yang pertama tadi. She is a teacher. She, subject singular, kemudian diikuti dengan is, dan a teacher, menunjukkan profesi dari dia. Contoh yang kedua, they are doctors. They merupakan plural subject dan diikuti dengan to be are dan diikuti dengan kata doctors, menunjukkan bahwa mereka adalah dokter. Di contoh yang ketiga, she is a nurse. She sebagai singular subject diikuti dengan to be is dan diikuti dengan a nurse. Kalimat ini berarti bahwa dia adalah seorang perawat. Contoh yang keempat, Andy is a police officer. Andy menunjukkan singular subject. Baru kamu ikuti dengan to be is dan diikuti dengan kata a police officer, yang artinya Andi adalah seorang
polisi. Paham kan tadi dengan polanya? Jadi jangan lupa ya, subjek diikuti dengan to be dan diikuti dengan kata benda yang menunjukkan profesi mereka. Sekian video kali ini. Di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana penggunaan kalimat dalam dialog. See you next time. Bye-bye.